Sebentar lagi kita akan membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang oleh Al-Imam Al-Ghazali sengaja diletakkan di akhir karena penjelasan daripada hadis ini mengandung fadilah yang sangat besar. Daya selamatnya di akhirat akan sangat besar. Terutama untuk jenis hamba Allah yang seperti kita. Seperti kita ini jenis hamba Allah yang bagaimana? Yang imannya tidak kokoh, yang hatinya tidak syuhud sama Allah, yang amal ibadahnya seringkali banyak riya dan sum'ah, yang anggota badannya masing-masing pintu neraka memiliki bagian untuk memanggilnya kelak. Ini adalah keadaan kita yang harus kita sadari dan kita fahami, sekaligus kita takuti, dan yang paling penting kita cari apa solusinya. Karena kalau kita tidak punya solusi, luar biasa para hadirin. Quran itu dari awal sampai akhir banyak sekali berbicara tentang neraka. Ya apa enggak? Neraka itu adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, dan pasti kebenaran keberadaannya. Kita sebagai orang yang beriman hanya punya dua pilihan. Salah satu harus dipilih, tidak bisa dua-duanya. Dan untuk menuju kepada pilihan tersebut, kita harus wajib melewati satu pintu namanya kematian. Begitu kita mati, dan itu pasti, cepat atau lambat. Jangan pernah berpikir saya ini masih muda, saya sehat, saya olahraga. Mati itu adalah ketentuan Allah, tidak ada kaitannya dengan muda, tua, sehat, sakit, olahraga atau malas. Nggak ada. Idza jaa ajaluhum, kalau datang ajalnya, nggak bisa dimajukan sedikit atau dimundurkan sedikit, nggak bisa. Dan itu kepastian, keniscayaan, kewajiban bagi setiap makhluk hidup. Ya. Kalau kita sudah mati, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, mungkin cucu cicit kita saja udah gak kenal sama kita. Betul apa enggak? Kadang-kadang tidak ziarah juga. Pilihan dua setelah kita mati itu namanya al-jannatu awin nar, sorga atau neraka. Kepastiannya adalah setelah kita mati kita harus menempati salah satu, nggak bisa tengah-tengah, nggak bisa, nggak ada tengah-tengahnya. Kalau ndak sorga neraka, ya. Kalau sorga, alhamdulillah.
Kalau sorga, alhamdulillah, mudah-mudahan kita masuk sorga. Sorga itu bagaimana cara masuknya? Satu caranya, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu, itu kuncinya sorga. Nabi sekelas Nabi Muhammad, paling mulianya Nabi, paling mulianya Rasul, paling agungnya manusia, makhluk yang diciptakan oleh Allah, pernah bersabda begini, lan yadkhulal jannata ahadukum bi'amalihi. Lan yadkhul, huruf lan masuk ke fi'il mudhari. Apa artinya? Lil mudawama wat ta'kidi wat ta'bid, senantiasa, pasti, harus. Tidak akan pernah seorang masuk surga dengan amalnya, kata Nabi Muhammad. Siti Aisyah yang mendengar ini mengira ini untuk umat, bukan untuk Nabi. Ada pertanyaan dalam benak Siti Aisyah, ini untuk umat kali ya. Apalagi Nabi mengatakan ahadukum, salah satu dari kalian, bukan ahaduna, bukan salah satu dari kita. Kalau saya bilang salah satu dari kita, berarti termasuk saya pembicara. Kalau salah satu dari kalian, berarti tidak termasuk saya, kan gitu. Siti Aisyah bingung, akhirnya nanya, wala anta ya Rasulullah, tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Kalau engkau ya Rasulullah? Rasulullah luar biasa ibadahnya, luar biasa taqarrubnya, luar biasa, semua luar biasa Nabi Muhammad. Rasulullah masuk surga bisa dengan amalnya enggak? Karena beliau adalah atqakum, beliau adalah paling takwa. Wal jannatu uiddat buat siapa? Lil muttaqin. Oh, berarti Rasulullah pasti masuk. Apa takwa itu? Imtithalul awamir wajtinabun, kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Nabi paling topnya dalam masalah ini. Berarti Rasulullah akan masuk surga dengan amalnya. Ditanya oleh Siti Aisyah, wala anta ya Rasulullah, kalau kamu gimana Rasulullah? Masuk surganya dengan rahmat Allah juga atau karena engkau luar biasa ibadahnya? Kata Rasulullah, wala ana, saya pun tidak bisa masuk surga terkecuali dengan rahmatnya Allah. Wala ana illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Saya tidak akan masuk surga juga kecuali saya diberi rahmat oleh Allah. Nabi bukan hanya diberi rahmat, tapi pemegang rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kalau ada orang masuk surga, itu karena rahmat Allah yang dilewatkan Nabi Muhammad. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, jadi secara fakta pada saat Nabi Muhammad dituruni Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu yang beriman cuma satu orang di muka bumi ini. Yang lain ada nyembah Lata, nyembah Uzza, nyembah Hubal, patung-patung Tuhannya. Yang di sana nyembah matahari, yang di sana nyembah dewa, yang di sini nyembah arwah, dan seterusnya. Datang Nabi Muhammad, sama Nabi Muhammad ditunjukkan semua, diajak semua, dibenarkan semua, sampai ada 2 miliar orang sekarang ini menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan tidak akan ada seorang yang beriman dan beramal soleh kecuali karena rahmatnya Allah subhanahu lewat Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad bukan sekedar mendapat rahmat, tapi pengendali rahmatnya Allah, ketitipan rahmat dari Allah untuk dibagikan kepada kita semua. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Nabi Muhammad SAW dan mengajarkan dengan rahmatnya kepada umat dengan cara Allah. Pada saat kita kemudian wafat, nah ingat wafat ini artinya mati ya, wafat. Mati itu ada dua keadaan. Orang mati itu ada kedua keadaan. Kalau tidak husnul khatimah, su'ul, seakan-akan mati itu ada dua pintu ya. Kalau kita masuk ke pintu ini, pintu husnul, amin. Kalau masuk ke pintu ini namanya su'ul khatimah. Pintunya namanya satu, pintu kematian, tapi kondisi dan jenisnya ada husnul khatimah dan ada su'ul. Model kayak kita kira-kira husnul apa su'ul? Model kayak kita, iman setipis daun bawang, amalan Islam dikerjakan asal-asalan, mulut semaksiat-maksiatnya, mata semaksiat-maksiatnya, pikiran kotor, tangan jahat, kaki belepotan dosa. Kalau secara teori Islam yang begini ini akan mati su'ul khatimah secara teori Islam. Karena Nabi mengatakan yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Orang itu akan mati sesuai dengan cara hidupnya, kebiasaan hidupnya, gaya hidupnya, seperti itu dia akan mati. Tapi kita tidak mau mati su'ul. Caranya bagaimana kalau enggak mau? Saya tidak mau lapar tapi tidak makan, kenyang enggak? Saya tidak mau miskin tapi enggak giat kerja, kaya enggak? Coba hal-hal agama itu kita rasiokan seperti keadaan kita. Kenapa orang berangkat pagi pulang sore? Pengen punya uang. Dengan punya uang bisa makan, bisa nyekolahkan anak, bisa bayar cicilan, bisa ini, bisa itu dengan kerja. Kerja itu mudah apa sulit? Ya sulit lah. Nggak usah jauh-jauh. Coba lihat orang yang jualan pinggir jalan pakai payung, nungguin yang beli. Tiap ada yang lewat berharap berhenti, ya kan? Kalau ada yang datang berharap beli banyak. Coba lihat saudara-saudara kita yang jadi kuli bangunan, bagaimana? Dari mulai jam 8, kok berhenti jam 12 sebentar, setengah jam, masuk lagi, kerja lagi. Untuk ada usaha yang keras. Padahal hasilnya dimakan, dapat hari ini, dimakan hari ini, habis juga hari la sorga. Mala ainun ra'at, luar biasa, tidak ada batasnya, nikmatnya sampai di sorga itu tidak ada lapar, yang ada enak. Jadi kita di sorga itu kalau makan bukan karena lapar, tapi karena pengen enak. Jadi di sorga itu hanya dua, enak sama enak sekali. Nggak ada tidur di sorga itu, nggak ngantuk. Ngantuk itu bukan suatu hal yang baik. Maka Imam Ghazali juga menyebutkan an-naum ta'tilul hayat. Tidur itu sebetulnya menganggurkan umur hidup kita. 7 jam, 8 jam buat tidur nggak apa-apain. Makanya kalau mau tidur supaya punya nilai ibadah, wudu,
hadap kiblat, pegang tasbih, yang dibaca istighfar, sholawat, la ilaha illallah. Jangan lupa juga membaca la ilaha illallah al-mawjud fi kulli, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah kullu yawmin huwa fi syan, la ilaha illallah al-aman min zawalil iman. Amankan saya ya Allah dari tercabutnya iman pada saat sakaratul. Dan ini walaupun lewat mimpi apa yang disabdakan oleh Nabi kepada Syekh Abdullah al-Baghdadi al-Ghadi, mimpinya Nabi itu mimpi hak kebenaran. Orang kalau mimpi Nabi itu mimpi benar. Mimpi bisa dipakai hujah minimal untuk dirinya sendiri dan orang yang mempercayainya. Agar tidak main-main, Nabi kemudian mengatakan, wala takdzibu alayya, jangan pernah bohong bawa nama atas nama saya. Mau hadis, mau mimpi, jangan pernah bohong. Fa inna man kadzaba alayya muta'ammidan, kalau ada yang sengaja bohong bawa nama saya, kata Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siap-siap dia akan dilemparkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kalau kita tidur dengan membaca itu, kita ada jaminan dari ru'yah manamiyahnya Al-Ghadi Abdullah al-Baghdadi bahwa dia akan mati husnul khatimah. Tidur. Tidak ada orang yang tidur lalu yakin besok akan bangun. Ada? Tidak ada. Karena banyak orang yang tidur tiba-tiba bangunnya di alam barzakh, na'udzubillahi min dzalik, sehingga dipersiapkan. Tapi saya masih muda, saya kasih tahu Anda, tidak ada muda, tidak ada tua bagi kematian. Mati itu masalah ketentuan, bukan masalah muda dan tua. Setelah orang itu mati, kalau su'ul khotimah, dalam kubur itu sudah masuk ke dalam pintu terusan daripada su'ul atau husnul sampai hari kiamat. Begitu hari kiamat akan dibangkitkan seperti kecambah mengalir orang-orang yang mati dalam kubur ini, digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke padang mahsyar. Di padang mahsyar ini satu persatu akan ditanya oleh Allah. Laisa wa laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Enggak pakai perantara Jibril lagi. Inti dipanggil sama Allah. Bertemu dengan Allah. Falyakum fulan bin fulan lil ardi 'ala Allah. Hendaknya bangun maju fulan bin fulan untuk menghadap kepada Allah. Dalam hadis disebutkan falyagum Isa bin Maryam lil ardi 'ala Allah. Nabi Isa bin Maryam nggak pakai disebut kiai, ajengan, habib, nabi, nggak. Isa bangun. Adam sini. Karena di situ semuanya orang setara. Nabi Isa berdiri, nunduk. Wahai Isa, kata Allah, apakah kamu benar menyuruh umatmu untuk menyembahmu sebagai Tuhan? Jatuh Sayyidina Isa. Nabi Isa jatuh dari berdiri di kaki, berdiri di atas lututnya, ambruk. Gemetar. Apakah dia menyuruh? Tidak. Tapi kenapa kok sampai sedemikian keadaannya Nabi Isa? Saking takutnya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Takut Allah marah, takut Allah menganggapnya salah. Dan yang lebih menakutkan lagi, neraka ada di belakangnya. Itu yang ditakutkan. Makanya sampai para nabi sendiri selalu berdoa, ya Allah selamatkan aku dari api neraka.
Karena tidak ada yang tahu siapa yang akan masuk surga, siapa yang akan masuk neraka. Adapun nabi-nabi yang disebutkan oleh Allah dalam Quran setelah mereka wafat, yang dipastikan masuk surga, yang disebutkan masuk surga, yang menyatakan masuk surga dari nabi itu hanya satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sudah mengatakan, ana di surga akan begini, saya di surga akan begini, di surga nanti saya begini. Berarti Nabi diberitahu oleh Allah bahwa kamu pasti akan masuk surga. Dan Nabi tidak akan bicara apapun pembicaraan terkecuali itu merupakan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu model kayak kita ini, umpama pun mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu ada bertobat saat meninggal. Su'ul khotimah itu kafir saat meninggal, walaupun sebelumnya dia seorang muslim. Atau yang kedua, husnul khotimah itu adalah orang yang diampuni seluruh dosanya dan tidak punya dosa lagi. Sehingga orang yang meninggal husnul khotimah belum tentu tidak mampir ke neraka dulu. Oh, enggak apa-apa, yang penting pada akhirnya masuk surga. Bawa korek enggak? Pinjem saya. Enggak apa-apa, yang penting saya masuk surga walaupun pada akhirnya walaupun awalnya saya masuk neraka. Ada yang ragu? Ada yang enggak takut neraka? Ada. Kalau ada yang mengatakan neraka sih nanti aja, apa katanya nanti, sini saya bakar 1 menit telunjuk tangannya, 1 menit 60 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 menit saya bakar. Kalau kuat, tidak pantas juga mengatakan biarkan saya masuk neraka dulu, yang penting akhirnya masuk surga. Apa api neraka seperti ini? Enggak, api neraka itu hitam warnanya. Wa inna jahannama la sauda, kata Rasulullah. Api neraka itu warnanya hitam. Ini api dunia ini, saudara. Merah. Warnanya merah enggak? Menjadi merah karena di bawahnya ada biru. Maka api merah dengan api biru kalau dibuat masak lebih cepat merah apa biru? Kenapa? Lebih panas. Kalau Anda ke tukang las, terbalik, yang pertama keluar biru, merah, lalu putih. Itu putih, api putih itu tidak bisa dibuat masak. Api putih itu hanya bisa dibuat untuk mencairkan besi. Ya. Kalau nggak percaya tanya Haji Tamu tuh, tukang las. Paham dia. Jadi kalau ada orang mau masak nasi pakai yang tebal itu, pakai dandang presto, itu kan tebal. Pakai api putih, bolong, saudara. Nah, itu pernah juga ada disebutkan, saya pernah baca di satu riwayat, bahwa ketika Allah menciptakan neraka itu, Jibril disuruh lihat, Jibril coba lihat neraka, dan jaga apinya 1000 tahun jangan sampai padam. Dilihat sama Jibril, apinya merah, kayak gini, kuning kemerahan. Kata Jibril, kata Allah, jaga 1000 tahun. Dijaga sama Jibril 1000 tahun, habis itu lapor Jibril, sudah ya Allah 1000 tahun. 1000 tahun warnanya masih merah, sudah berubah jadi biru ya Allah. Ya, dari merah biru.
Kata Allah, jaga 1000 tahun jangan sampai padam. Dijaga sama Jibril 1000 tahun. Setelah 1000 tahun balik. Dia bilang, sudah ya Allah 1000 tahun. Warnanya apa? Warnanya biru. Jaga 1000 tahun warna api biru itu jangan sampai padam. Dijaga api neraka itu sama Jibril. 1000 tahun berubah menjadi, datang laporan, warnanya apa kata Allah? Warnanya putih ya Allah. Putih itu yang dipakai las ya. Di dunia ini api hanya bisa sampai yang putih, yang hitam tidak ada. Karena kalau satu percikan api hitam ditaruh, bukan asapnya ya, apinya berwarna hitam. Pernah lihat api hitam enggak? Enggak ada. Api hitam itu kalau dibakar di sini, tanpa menyentuh apinya, mungkin di Amerika sana sudah kering, sudah gosong di sana. Karena salah satu wadi fi Jahannam, Wail, wadi di Jahannam itu, kata Rasulullah kalau diambil batunya, batu kerikilnya, lalu diletakkan di lautan bumi, seketika lautan bumi akan kering. Karena tidak kuat menahan panasnya batu yang dari wadi Jahannam itu, nggak kuat dia. Akan kering. Kebayang nanti ke Pangandaran atau ke Ancol sana, lihat laut begitu luasnya, dikasih kerikilnya wadi Jahannam segini, batu segini, itu langsung habis airnya. Saking panasnya. Dijaga sampai 1000 tahun, kata Jibril, berubah apa warnanya? Hitam ya Allah. Nabi kemudian mengatakan, wa inna jahannam la sauda. Neraka Jahannam itu hitam apinya. Dan neraka Jahannam itulah yang dengan api hitam itulah yang akan membakar badannya orang yang masuk ke dalam neraka. 1 menit ujung tangan Anda dibakar dengan api receh warna merah ini, Anda tidak kuat. Kita nggak kuat, saudara. Apalagi kita ribuan tahun, karena sehari di akhirat itu hitungan buminya 1000 tahun. 3 hari, ya saya masuk neraka 3 hari. Nggak terlalu masalah juga. 3 hari itu 3 tahun, saudara. Saya mau 60 aja udah bosan hidup. Kalau Allah, kalau Rasul misalnya, kalau Allah menjamin saya masuk surga, saya lebih baik dicabut sekarang nyawa saya, dibanding harus tetap hidup di muka bumi dengan kondisi yang saya lihat, yang saya dengar, yang saya rasakan. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan umat Nabi Muhammad SAW. Cuman takut belum diampuni dosanya oleh Allah sehingga menjadi ahli neraka. Kalau ada jaminan, misal kata Rasulullah dalam mimpi datang ke saya kemudian mengatakan, kamu dosanya sudah diampuni dan akan diampuni oleh Allah, tapi kamu syaratnya harus mati saat ini. Saya bilang bismillah. Bahkan di pesantren saya sudah bikin kuburan saya. Tinggal diangkat keramiknya, diangkat pasirnya, masukkan jasadnya, tutup, selesai. Yang jadi masalah, apakah saya sudah diampuni oleh Allah pada saat saya sakaratul maut? Ataukah saya ini akan mati dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah? Nggak ada yang tahu, saudara. Itu yang membuat kita masih ingin hidup di dunia. Bukan buat nambahin dosa, tapi buat ngilangin dosa. Apalagi kalau di akhirat kita tidak ketemu dengan Rasulullah. Habis, selesai kita. Kalau sampai di akhirat kita tidak dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Muhammad, maka selesai kita.
hampir bisa dipastikan dengan amal dan kondisi kita sekarang ini, kita akan 99,9% akan menjadi ahli neraka. Kecuali 1% kemungkinan kita untuk masuk surga, dan itu saat kita berjumpa dengan Nabi Muhammad, bertemu dengan Nabi Muhammad, atau menerima syafaat Nabi. Tapi apakah harus hanya dengan Nabi Muhammad? Ya enggak juga. Karena di yaumul qiyamah itu yang akan membagi syafaat selain Nabi Muhammad adalah para al-anbiya, lalu para ulama, lalu para syuhada. Itu mewakili Nabi bagi-bagi. Makanya yang dekat sama para ulama, yang cinta sama para ulama, ulama yang bagaimana? Ya pokoknya ulama yang soleh, yang mulutnya enggak kotor, yang tangannya tidak kotor, yang pikirannya enggak kotor. Loh kok Habib bicara ada ulama pikirannya kotor, matanya kotor, mulutnya kotor? Ya bukan saya tuh yang bilang, Quran yang bilang. Apa kata Quran? Ya lihat Bal'am bin Ba'urah. Bedanya Bal'am bin Ba'urah dengan Nabi Musa hanya dia nggak jadi nabi saja. Kehebatan ilmunya, kehebatan diskusinya, kehebatan dalilnya luar biasa. Ulama terkemuka di Bani Israel, matinya mati kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Ada ahli zikir, ahli ibadah. Kalau dia zikir terbang sama muridnya 7.000 orang. Namanya siapa? Barsisa. Matinya mati kafir, saudara. Terus berarti saya harus mengikuti ulama yang seperti apa? Ikuti ulama yang mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Bagaimana yang mengetahui ulama ini mengikuti jejak Nabi Muhammad atau tidak? Ya ente harus tahu Nabi Muhammad seperti apa. Jangan scroll TikTok saja. Baca sejarahnya Nabi Muhammad. Beli buku, berhenti 3 hari ngerokok, buat beli buku sejarah Nabi Muhammad, lalu dibaca, biar tahu. Setelah ente tahu, kita bisa lihat, nih ajengan ulama Habib Kiai ini cocok nggak dengan Nabi Muhammad? Cocok saya ikuti. Nggak cocok, ya mohon maaf minggir dulu. Setiap ulama pasti muslim ya. Karena kalau bukan muslim namanya pendeta, kan gitu. Dari yang paling standar saja. Apa tandanya orang muslim? Kata siapa? Kata Nabi Muhammad. Apa tandanya orang muslim? Tanda terbesarnya orang muslim setelah asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah itu apa? Man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi, min lisanihi wa yadihi. Tandanya orang muslim itu adalah orang muslim lain tidak pernah diganggu oleh tangan dan mulutnya. Dari muslim naik ke santri ya. Dari santri baru jadi ulama. Jadi ulama harus jadi santri dulu. Kalau ada ulama atau mengaku ulama atau disebut ulama tanpa menjadi santri, kalau menurut Ustadz Abdus Somad itu ulama jadi-jadian namanya. Kalau ada seorang ulama yang mulutnya kotor, tangannya kotor, perbuatannya kotor, ini ulama apa? Ya ulama jadi-jadian.
Biasanya jadi-jadian itu nggak jadi beneran kan gitu. Yang sering dibilang itu babi jadi-jadian. Manusia apa hantu biasanya? Ini kelelawar jadi-jadian. Biasanya binatang atau hantu? Binatang apa hantu? Jadi cari yang jadi beneran, jangan jadi-jadian. Supaya apa? Supaya kita ini nggak tersesat, saudara. Supaya kita ini selamat, karena urusannya jangankan sampai si A atau si fulan atau si fulan, si faltan. Iblis sendiri nggak mampu nolong kita di akhirat. Dan itu hanya bentuk protes saja. Dia bilang, ya Allah, saya ini tersesat gara-gara si A. Tolong dia kasih azab berkali-kali lipat. Kata Allah, oke, tidak masalah, pasti, karena dia akan menanggung akibat daripada ucapan dan tindakannya. Ada satu orang, karena satu orang ini kemudian karena ucapannya ada 1000 orang tersesat, itu 1000 dosanya akan diberikan oleh Allah kepada orang ini. Azabnya pasti akan dilipat gandakan. Terus saya gimana ya Allah? Kata Allah, kenapa kamu jadi bodoh? Quran sudah ada, hadis sudah ada, ulama sudah nyampaikan, kitab sudah nulis. Di Nusantara bukan tidak ada ulama, bukan tidak ada pesantren. Kamu sudah dikasih tahu, kamu sudah diajari. Ya tapi kan ini ulama juga. Ini ulama beneran apa ulama jadi-jadian? Kalau kita membuang ulama beneran hanya 1-2 ulama jadi-jadian, kita nggak bisa beralasan di hadapan Allah nanti. Kita tetap akan dituntut oleh Allah. Dan kalau sudah seperti itu, jangan berharap bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika kita tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, kalau kita masih punya panutan ulama, itu kita bisa mendekat kepadanya untuk minta jatah syafaat yang dititipkan oleh Nabi Muhammad kepada para ulama. Kepada Nabi Muhammad tidak dekat, kepada ulama tidak dekat. Kepada siapa kita akan minta syafaat? Padahal potensi kita untuk selamat seperti kita, manusia seperti kita ini, potensi untuk selamat di akhirat hanya 1% saja. Dan 1%-nya itu bukan karena amal kita, tapi karena kedekatan kita, karena kecintaan kita. Makanya kita dekat dengan siapa, cinta dengan siapa, itulah ketentuan kita akan selamat nanti di akhirat. Sampai sahabat-sahabat Nabi, Abi Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, ketika Nabi mengatakan innama yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, senangnya luar biasa. Sesungguhnya orang di akhirat akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai, minimal dipertemukan dengan orang yang dicintai. Senang dengan hadis ini, kenapa? Kata mereka, karena kami cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sedetik saja ketemu dengan Nabi Muhammad di akhirat, itulah 1% yang kita harapkan. Sedetik saja kita ketemu dengan ulama-ulama warathatul anbiya di akhirat, itulah 1% yang saya katakan. Dan kita insya Allah akan selamat. Meleset tidak ketemu dengan para ulama warasatul anbiya, apalagi para Nabi Muhammad SAW, naudzubillah tsumma naudzubillah. Ingat, satu hari di akhirat sama seperti 1000 tahun umur di dunia. Yang 100 tahun aja udah gak punya teman, udah lemah, udah bosen hidup 100 tahun itu. Orang-orang tua 80-90 tahun apalagi sudah sakit, kalau didoakan panjang umur dia gak senang. Udah doakan saya husnul khatimah, jangan doakan panjang umur. Keluarga istri sudah gak ada, anak-anak sudah pada jauh, teman-teman sudah pada meninggal. Ngapain lagi saya hidup? Hidup hanya di kamar,
Doain saya supaya husnul khatimah. Itu permintaan orang-orang tua. Dan kita kalau dikasih umur panjang akan punya perasaan yang sama. Lah baru 80-90 tahun, saudara. Bagaimana kalau 1000 tahun dan itu hanya seharinya, 2 harinya di akhirat 2000 tahun. Mendengarkan pembicaraan saya di materi ini butuh iman. Jangan hanya dengan telinga tapi dengan iman, dengan hati dengarkan, tolong agar kita bisa satu sama lain saling mengingatkan dan bisa selamat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dulu dari zaman Nabi, tabi'in sampai ke ulama-ulama itu kalau diceritakan tentang akhirat nunduk. Ya Allah, nangis. Sekarang kalau diceritain tentang akhirat, bener nggak ya? Kayak apinya apa sih? Neraka itu seperti apa sih? Ini orang sekarang ini. Ini yang saya bilang iman setipis daun kulit bawang. Kalau daun bawang masih tebal, saudara. Kulit bawang. Makanya iman-iman yang setipis kulit bawang ini kalau tidak dibimbing dengan agama, tidak dijaga dengan zikir, tidak dibentengi oleh persahabatan yang dengan orang-orang baik, dikhawatirkan lepas imannya, robek imannya pada saat sakaratul maut, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah atau bahkan dalam keadaan kafir, waliyadu billahi ta'ala. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Hibban dari Sayyidina Abi Hurairah. Abu Hurairah ini salah satu orang yang mengatakan, alhamdulillah, Nabi mengatakan di akhirat orang akan bersama dengan yang dicintainya. Aduh, senangnya kata dia. Senang sekali. Kenapa kok senang? Karena saya cinta sama Nabi. Berarti saya akan dikumpulkan dengan, kalau kumpul dengan Nabi pasti dapat syafaat. Kalau dapat syafaat Nabi pasti masuk, selesai urusan, saudara. Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ibadillah ibadan laisu bi anbiya. Sesungguhnya sebagian dari hamba-hambanya Allah itu ada hamba-hamba mereka bukan nabi, tetapi walaupun mereka bukan nabi, yaghbituhumul anbiya wasyuhada. Para nabi dan para mati syahid, orang mati syahid itu ngelihat mereka itu kagum, iri, ghibtah. Ghibtah itu pengen jadi kayak dia, pengen dapat kayak dia. Gila. Sahabat berkata kepada Rasulullah pada saat Rasulullah menyampaikan hadis ini, manhum la'allana nuhibbuhum. Siapa ibad itu ya Rasulullah? Hamba Allah yang bukan nabi tapi nabi merasa cemburu kepada para nabi dan syahid, merasa cemburu kepada orang ini. Siapa mereka ya Rasulullah? Barangkali kami bisa mencintai mereka. Coba lihat. Sahabat tidak mengatakan barangkali kami bisa menjadi seperti mereka. Sahabat Nabi mengatakan barangkali kami bisa mencintai mereka. Oh, berarti mudah masuk surga hanya dengan mencintai. Dengerin. Cinta itu pemberian dari Allah. Yang naruh Allah, yang menghalangi Allah, bahkan yang mencabut adalah Allah. Cinta itu urusan hati.
Anda akan cinta dengan ulama, Anda akan benci dengan ulama, sebenarnya itu Allah yang akan meletakkan di hati Anda. Dengan ikhtiar mungkin bisa, tapi untuk sampai kepada cinta belum. Makanya kadang hari ini ada orang cinta dengan ulama A, besoknya benci. Karena sebetulnya bukan cinta itu, awalnya asas manfaat atau mungkin hidayah dan taufik. Dan hidayah dan taufik itu bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat ketika mendengar sesungguhnya di antara hamba-hambanya Allah, ibadan, ada sekelompok hamba, mereka bukan nabi, mereka bukan syahid, tapi ketika nanti di hari kiamat di padang mahsyar, para nabi dan para syahid itu pengen dapat juga apa yang mereka dapati. Sahabat langsung nanya, ya Rasulullah, siapa mereka? Agar sebutkan siapa mereka itu ya Rasulullah. Kami pengen mencintai mereka. Kalaupun tidak bisa jadi seperti mereka, karena kalau sudah nabi dan para syahid saja cemburu kepada apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka, sahabat berangkat tangan, ini berarti tingkatan tinggi. Kalaupun saya tidak bisa menjadi seperti mereka, ya Allah, ya Rasulullah, paling tidak saya bisa mencintai mereka. Lihat bagaimana cerdasnya sahabat. Gak bisa kayak mereka, saya akan cinta kepada mereka. Qala, Rasulullah menjawab, hum, mereka itu yang kamu tanyakan siapa mereka? Hum qaumun, mereka adalah sekelompok orang, tahabu binurillah, saling mencintai dengan cahaya Allah. Gimana maksudnya saling mencintai dengan cahaya Allah? Yang membuatnya dia mencintai dia karena cahaya Allah yang ada di dalam hatinya dan cahaya Allah yang di dalam hatinya. Di dalam hatinya dapat taufik, cahaya dari Allah, lalu dia diarahkan oleh Allah hatinya untuk mencintai. Padahal kata Nabi SAW, mereka ini min ghairi arhamin walantisab, mereka ini bukan famili, bukan ada nisbah, pernah jadi muridnya atau pernah jadi santrinya atau pernah jadi jamaahnya, apalagi pernah jadi santrinya, pernah jadi keluarganya. Tanpa cinta, tanpa keluarga, tanpa apa, dengan cinta saja sudah sangat bermanfaat. Wujuhuhum nurun, wajah mereka seterang matahari. Di hari kiamat yang terangnya kayak matahari jarang, saudara. Para anbiya, para aulia, Syekh Abdul Qadir Jilani, itu yang kayak matahari wajahnya. Tapi ada yang wajahnya menyamai para nabi di hari kiamat terangnya. Enggak cukup wajahnya terang benderang nur, duduknya pun mereka di atas mimbar-mimbar, kursi-kursi kemegahan yang terbuat dari cahaya, bukan dari kain. Ente enggak kebayang kan gimana sih duduk di atas cahaya? Memang bisa. Banyak hal yang tidak bisa kita bayangkan saat kehidupan ini ketika kita nanti berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hidup itu jangan hanya pakai akal saja. Sebab Al-Quran juga separuh mengajarkan kita untuk afala ta'qilun, afala tatafakkarun, tapi Al-Quran juga menyebutkan afala tatadabbarun, ya ulil albab, ini pakai hati. Kita hidup harus pakai iman terlebih dahulu, baru pakai akal. Kalau kita mau selamat, karena dalam Quran juga diajarkan tuh. Yang tidak masuk akal dalam Quran banyak. Ada perempuan tidak disentuh laki tiba-tiba hamil, masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Tahu-tahu lahir, enggak masuk akal, saudara. Mau diakal-akalkan bagaimana yang namanya perempuan itu akan hamil kalau ada interaksi dengan lawan jenis, baru bisa hamil.
Ya tapi kan cuma satu, siapa bilang satu? Ada batu bisa melahirkan unta, masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Untanya Nabi Soleh, yang pertama Nabi Isa, lahir dari seorang ibu tanpa disentuh laki-laki. Yang kedua Nabi Soleh. Yang ketiga, tongkat dipukulkan ke lautan, terbelah lautan. Masuk akal enggak? Nggak masuk akal. Yang keempat, api segede majelis, mungkin kurang gede lagi dari Namrud. Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalamnya, nyaman kayak di AC. Masuk akal enggak? Keluar satu helai rambut pun tidak terbakar. Enggak masuk akal. Quran yang ngajarin, saudara. Ada sekelompok pemuda masuk gua tidur berapa jam, bukan berapa jam, berapa hari, bukan berapa hari, berapa tahun, bukan berapa tahun, 300 tahun tidur. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Ada seorang nabi pengen tahu Allah menghidupkan orang bagaimana, ditidurkan 100 tahun oleh Allah. Bangun, himarnya udah jadi tulang belulang ya, 100 tahun, diikat nggak dikasih makan, ya mati. Tapi makanannya justru tidak rusak. Dia bangun, dia lihat kok himar saya jadi tulang ini. Kata Allah, kamu udah tidur 100 tahun, lihatlah himarmu. Tiba-tiba himar itu ngumpul, ada dagingnya, bangun lagi. Masuk akal? Enggak masuk akal, saudara. Kejadian di akhirat pun banyak yang tidak masuk akal. Oleh karena itu dipesankan oleh agama, imani dulu baru pakai akal. Ketika akalmu tidak sesuai dengan iman, buang akalnya, ambil imannya. Di zaman di awal syariah, zaman tasyri', itu banyak yang tidak masuk akal. Kenapa sih kalau memang menajis mughallata kok ihdahunna sab'a marrat ihdahunna biturab? Apa sih maksudnya? Kok sampai harus pakai siwak? Pakai sikat gigi aja kan lebih bersih. Dulu kan iman dulu baru akal. Orang yang tidak memiliki iman yang baik, dia akan selalu bertumpu kepada akalnya. Akal ini setiap 100 tahun penemuan itu selalu berganti-ganti. Dulu bumi dibilang datar kan, setelah penemuan dan sebagainya akhirnya jadi bulat. Di fisika contoh-contoh perubahan-perubahan penemuan dari fisikawan itu terus berubah-ubah. Itu ilmu, itu akal. Tapi kalau kebenaran tidak akan pernah berubah karena kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan ragu. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kalau sudah Allah yang mengatakan, Nabi yang mengatakan, tinggalkan yang lain. Ambil sami'na wa ta'na. Enggak sesuai dengan akal saya, akal kamu yang salah, bukan agamanya yang salah. Tapi kalau orang tidak punya iman yang baik, dia akan buang itu agama karena tidak sesuai dengan akal. Makanya itu ada yang namanya ateis, ada yang orang menjadi orientalis, ada orang dan macam-macam. Mudah-mudahan Allah jaga iman kita, Allah pertebal iman kita, Allah perkuat iman kita. Mereka berada di mimbar-mimbar yang dari cahaya, wajahnya kayak rembulan atau kayak matahari. Malaikat pada bilang, siapa sih ini? Nabi, kok saya nggak kenal? Kata para syuhada, orang mati syahid, kok saya nggak kenal? Ulama, kok saya nggak kenal? Kata para ulama-ulama, kok saya nggak kenal? Siapa ini mereka ini? Allah yang menjawab dalam hadis lain. Apa kata Allah? Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena aku, kata Allah.
Saya mencintai dia bukan karena family, bukan karena dia kaya, tapi saya cinta karena dia seorang muslim, seorang mukmin, apalagi dia ulama, apalagi dia keturunan Nabi, apalagi dia orang soleh. Banyak alasan agama nur, tahabu binurillah. Banyak alasan kita untuk mencintai. Dan Sayyidut Tabi'in mengatakan istaghfiru minal ikhwah. Perbanyaklah kamu menjalin hubungan silaturahmi, hubungan persaudaraan sesama muslim. Karena setiap muslim akan memiliki syafaat nanti di hari kiamat. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ketika mereka sudah menjadi sahabat saudara, aman urusannya. Pastikan Anda punya saudara, punya sahabat dari orang soleh, dari ulama, dari aulia, walaupun mereka sudah mati. Loh, kalau sudah mati bagaimana? Cintai dia karena Allah, karena ilmunya, karena kesolehannya, karena wilayahnya, kewaliannya, karena sifat-sifatnya dan sebagainya. Seperti kita mencintai Nabi Muhammad SAW, padahal kita tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah bertemu Nabi. Apakah kemudian di zaman kita ini yang sudah 1400 tahun Nabi wafat, ketika kita mencintai, nggak mungkin? Mungkin. Buktinya Anda hadir di majelis ini. Apa alasannya? Cinta sama Nabi. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk membaca riwayat Nabi, bersolawat kepada Nabi, bersalam kepada Nabi. Dari dasar itulah kemudian antara satu dengan yang lain saling mencintai. Maka itu agar tidak salah faham, dan ini sebagai pamungkas, salah satu pamungkas daripada keberhasilan dan keselamatan kita di akhirat nanti, Imam Ghazali meletakkan ini di akhir kitabnya. Setelah berbicara tentang puasa, sholat, meninggalkan maksiat, terakhir Imam Ghazali menyebutkan tentang as-suhbah wal ukhuwah wal mahabbah ma'a asyratiha, dengan syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya untuk dianggap cinta karena Allah, sehingga nanti mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah itu apa? Kemarin kita sudah baca 3. Yang keempat adalah as-sukutu an tablighi ma yasu'uhu min madhammatin nasi iyyahu. Yang pertama adalah berbagi, sering lihat, cari tahu tanpa harus meminta, bagi dia. Dan kalau Anda mencintai seseorang karena Allah, sampaikan. Saya mencintai seseorang karena Allah, bilang saya mencintai Anda karena Allah. Uhibbuka fillah. Maka jawab. Jawabannya ahabbakallah kama ahbabtani min ajli. Saya cinta kepada Anda. Ini ikatan, simbol, saudara, pernyataan. Karena siapa yang tidak selamat di akhirat, yang selamat akan nolong. Maka itu kalau ingin mengucapkan saya mencintai Anda, cari orang yang kira-kira bisa menolong kita di yaumul qiyamah. Lalu kemudian kebenaran dari ucapan kita, jawaban dari orang yang orang ucapkan kepada kita dengan uhibbuka fillah, maka kita jawab, semoga kamu dicintai oleh Allah sebagaimana kamu mencintai saya karena Allah. Lalu setelah itu penuhi hak-haknya. Peduli kepada semua orang, tapi kepada orang yang sudah pernyataan cinta dengan kita harus lebih peduli. Yang kedua, membantu. Kalau tidak punya uang, harta, membantu apa kebutuhannya, tanpa harus dia meminta tolong terlebih dahulu. Kita lihat dia punya kebutuhan, dia punya keperluan, kita bantu selama kita masih bisa. Setengah tidak bisa pun paksakan. Kenapa? Karena kita ingin menunaikan hak kita. Mudah-mudahan kecintaan saya itu dianggap benar oleh Allah dan saya akan mendapatkan manfaatnya di akhirat.
Lalu yang ketiga, kalau punya aib, tutup, jangan dibicarakan kepada orang. Sebab kita pun punya aib. Begitu aib dibuka, hancur dianya, hancur keluarganya, hancur nama baiknya. Kalau dia punya pesantren, nama pesantrennya hancur. Kalau dia punya, walhasil. Karena masih ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, kita tahu beberapa, kita dengar di berita-berita, begitu dibuka oleh Allah sedikit, urusan dengan polisi, digeruduk sama massa, hancur. Bulan kemarin, tahun kemarin, padahal dia yang melakukan dari 5 tahun yang lalu, aman-aman aja. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Apa karena dia pintar? Bukan, karena Allah tutup. Begitu Allah buka, selesai. Waliyadzubillah min dzalik. Maka tutuplah man satara mu'minan fid dunya satarallahu yaumal qiyamah. Orang yang menutup kejelekan orang mukmin di dunia, maka dia akan tutup kejelekannya nanti saat di akhirat. Di dunia akan ditutup juga oleh Allah sebelum di akhirat. Jaga rahasianya, kalau dia punya rahasia jaga. Dia ngomong ini rahasia ya, ini. Jangan pernah dibuka kepada orang lain. Kalau ada orang berbicara jelek tentang dia kepada kita jangan sampaikan kepada orang yang, jangankan kepada orang yang mencintai kita, orang yang biasa saja kita dengar ini lalu kita sampaikan. Ini termasuk namimah, mengadu domba. Kan sekarang zamannya orang paling senang tuh, ketika dengar si A ngomong begini tentang si B, wah ini sudah syaddur rihal, datang ke si B, si B tahu nggak si A tuh ngomong begini tentang ente. La haula wala quwata illa billah. Dianggap apa? Dianggap saya cuman kesian sama ente. Mengesiani apa? Kesian dari api neraka, dia yang akan masuk ke dalam neraka. Apalagi yang tidak benar disampaikan kepada orang, itu namanya fitnah. Orang yang seperti ini suka memfitnah, suka bawa kejelekan orang, suka ini. Ini adalah sifat yang tidak baik. Disebutkan di beberapa kitab, apakah itu Imam Ghazali, apakah itu di kitab-kitab tasawuf. Fitnah, ghibah, namimah. Itu salah satu tanda-tanda orang akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sekarang dengan gampangnya di sosmed komentar ini. Dapat kejadian di foto, sebarkan. Apa ini? Ini bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi nyuruh tutup, jangan dibongkar. Apalagi yang dibongkar ini kepalsuan. Karena dia hobi, misalnya ada ribuan orang mengatakan orang ini tahu ini orang baik. Ini satu orang ngebongkar. Padahal ngebongkarnya nggak benar. Oh, rame-rame. Ribuan ini ditinggalin, satu yang diambil. Saya tidak mempermasalahkan, saya berpikir tidak mempermasalahkan yang satu ini. Yang beramai-ramai ngambil ini ada apa di hati mereka? Sehingga yang ijma, yang ulama mayoritas ditinggalin, yang satu diambil. Ada apa di hati mereka ini? Biasanya orang kalau tenggelam itu, kalau hanyut, jangankan akar, rumput aja dipegang gitu. Dengan harapan supaya sama, selamat. Padahal rumput tidak akan pernah menyelamatkan apapun. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan menjadikan kita orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Kayak saya sering kali bilang, saya mencintai orang-orang yang hadir di majelis ini karena Allah. Kalaupun saya tidak selamat dan dari jamaah ada yang selamat, tolong saya di akhirat. Itu yang paling penting dari saling mencintai antara kita. Seandainya ada saya selamat, ada salah satu dari jamaah yang tidak selamat dan saya diizinkan oleh Allah untuk menolong, pasti saya tolong. Itu yang dikatakan
Istakthiru minal ikhwah fa inna likulli mu'min syafa'a yaumil qiyamah. Perbanyak menjalin persaudaraan karena Allah, karena setiap orang mukmin bisa jadi punya hak memberi syafaat di hari kiamat. Saya tidak selamat, Anda yang selamat, Anda punya jatah syafaat. Kan gak mungkin Anda biarkan saya kalau kita sudah saling mencintai. Oh, ini biar bagaimana orang yang ngajar saya tiap malam Selasa baca kitab, dia gak selamat ternyata. Saya punya jatah nih 7, buat bapak saya sudah, buat ibu saya sudah, buat kakak saya sudah, buat adik saya sudah, udah 1. Kasihkan Habib Gures lah, kasihan. Kalau dia ulama, dia akan pegang jatah syafaat bukan cuma 7, bisa puluhan, bisa ratusan, bisa ribuan. Yashfa'u yaumal qiyamati al-anbiya thummal ulama. Di hari kiamat itu yang akan memberi syafaat itu adalah para nabi, para ulama. Dalam riwayat lain para nabi, para syuhada. Syuhada kan udah meninggal, kita baru tahu dia syahid setelah dia meninggal. Tapi kalau ulama orangnya ada, masih hidup, dia sudah dikasih gelar ulama. Kalau syuhada setelah mati baru dapat gelar syahid. Maka yang paling memungkinkan bagi kita itu adalah untuk mendekat, mencintai kepada ulama-ulama yang saleh, bukan ulama yang dikatakan oleh Nabi du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai yang mengajak ke neraka, ke pintu neraka jahannam. Wal'iyadzu billahi ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, dibersihkan hati kita, dikuatkan iman kita, dan kita akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang akan berkumpul selamat di akhirat, tentunya bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tutup majelis yang barakah ini dengan membaca salawat 10 kali yang fadilahnya seperti kita mendapat pahala kebaikan seluruh penduduk bumi. Alhamdulillah. Nah, kayak gini nih jangan ditinggal saudara ya. Pegang. Bacanya enggak lama. Tapi begitu selesai 10 ikhlas karena Allah kita membacanya, iman dan yakin dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad seperti yang disebutkan di dalam Musnad Abu Bakar As-Siddiq, maka kita akan setiap hari punya pahala banyak. Bagi mereka yang merasa saya malas nih ibadahnya, ya daripada tidak sama sekali mendingan baca sholawat ini. Setidaknya kita mendapatkan pahala, walaupun pahala sunnahnya orang-orang semua kan lumayan saudara. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma salli labbaik Allahumma labbaik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabi adada man shalla alaihi min khalqik wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabi kama yanbaghi lana an nusalli alaihi wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabi kama amartana an nusalli alaihi. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك وصل وسلم على سيدنا محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه وصل وسلم على سيدنا محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك وصل وسلم على سيدنا محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه. وصل وسلم على سيدنا محمد